Hai Pisces, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Pisces, ini adalah general reading untuk kalian ya, Pisces, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Kira-kira bagaimana situasi kalian selanjutnya? Ingat, karena ini general reading, jadi tidak harus resonate dengan semua yang menonton ya. Ambil yang resonate. Kalau tidak memahami poin yang disampaikan, artinya ini bukan situasi kalian dan bukan pesan untuk kalian. Nah, kalau aku lihat di sini, yang ada di situasi ini, selain Pisces, ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Aku melihat ada Aquarius, ada Gemini, ada Leo, ada Aries. Ya, coba dicek lagi kira-kira ada apa. Ada Libra, ada Taurus, ada Scorpio, ada Virgo juga ya. Energi Aries cukup kuat ya di sini. Oke. Pisces, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Kalau aku lihat di sini, aku membacanya ada situasi yang berubah ya dari hidup kalian. Dari situasi kalian itu ada yang berubah. Dan ini berkaitan dengan hubungan kalian ya. Ini lebih ke hubungan percintaan sih ya. Ada keadaan yang berubah di situ ya. Kalau sebelumnya kalian punya masalah dengan hubungan kalian, hubungan percintaan kalian dengan seseorang atau dengan pasangan kalian, nah aku melihat di sini ada keadaan yang membaik. Kalian lebih dekat lagi dan lebih passionate lagi. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi ada harapan untuk hubungan kalian itu dekat lagi. Aku melihat di kartu Seven of Wands dan Two of Wands di sini, memang ada yang berusaha mempertahankan hubungan ini gitu ya. Dan aku melihat orang tersebut tidak membuang-buang waktu untuk segera mengambil alih gitu ya, ketika dia merasa hubungannya akan berakhir. Cuman aku melihat karena di sini ada yang masih mencintai sebesar itu gitu ya, menyayangi sebesar itu, maka dia atau mereka itu akan gerak cepat gitu loh untuk mempertahankan cintanya itu gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kalian merasa situasinya cukup sulit ya, hubungan kalian, hidup kalian gitu, aku melihat di sini keadaan berubah ya di Six of Swords ke arah yang lebih membahagiakan jelas ya. Di sini ada Ten of Swords. Nah, Ten of Swords ini tidak harus diartikan buruk ya. Aku melihat di sini lebih kayak akhir dari situasi kalian ya. Oke, dan diganti oleh kebahagiaan gitu. Jadi kalian bisa memanifestasikan kesuksesan ini. Kesuksesan kemungkinan ini dalam hal percintaan. Kalian lebih passionate sama pasangan kalian di sini kalau aku lihat ya. Oke, dan buat kalian yang sudah menikah, aku melihat ada potensi kehadiran anak ya. Atau kalau kalian sudah punya anak, bisa jadi ada pertambahan anak di sini. Jadi bisa saja ada pregnancy yang akan hadir ya di hidup kalian dan pasangan kalian gitu. Oke. Dan selanjutnya aku melihat di sini, kalau kalian masih menginginkan seseorang atau mencintai seseorang, aku melihat kalian bisa memanifestasikan orang itu gitu ya. Apakah ini pasangan kalian atau siapa gitu ya. Cuman aku melihat kalian itu bisa mendapatkan orang itu lagi, atau dekat sama orang itu gitu, atau mendekatkan diri sama orang itu. Ini bisa aja sih ada hubungannya sama ini. Jadi mungkin orang tersebut adalah pasangan kalian. Kalian bisa dekat lagi sama pasangan kalian itu kalau hubungan kalian sebelumnya cukup renggang sama orang tersebut gitu ya. Dan aku melihat di sini ada opportunity atau kesempatan yang akan hadir ya buat kalian. Ini berkaitan sama pekerjaan juga atau sama project yang bisa menambah pemasukan kalian sih, bisa jadi kayak gitu. Project baru soal pekerjaan itu bisa jadi. Mungkin kalian mendapatkan beban pekerjaan baru yang bisa membuka peluang kalian untuk lebih melebarkan sayap lagi ke depannya, itu bisa jadi. Tapi ada opportunity nih ke depannya kalau aku lihat ya. Dan di sini pesannya oke, di sini aku melihat ada yang bucin ya, budak cinta, atau yang cenderung menjadi people pleaser ya, cenderung untuk memuaskan orang lain, sulit untuk mengatakan tidak, walaupun keadaannya itu dia tuh nggak nyaman, dia tidak mau melakukan itu, tetapi di sini dia nggak bisa mengatakan tidak gitu.
ada situasi itu di sini. Sebelumnya bisa jadi ini situasi sebelumnya gitu ya. Dan yang aku lihat pesannya di sini adalah coba untuk mencintai diri kalian sendiri dan berani mengatakan tidak untuk hal yang memang tidak ingin kalian lakukan atau bertentangan dengan suara hati kalian gitu ya. Jadi kalian harus mempertimbangkan energi dan waktu kalian gitu. Tidak semua hidup kalian, tidak juga seumur hidup kalian atau apa ya ini bahasanya, seluruh hidup kalian itu dialokasikan atau digunakan untuk memuaskan orang-orang. Tergantung memuaskan dalam hal apa gitu. Ini bukan hanya memuaskan desire orang-orang gitu. Kalian harus memperhatikan diri kalian lagi, harus mencintai diri kalian lagi gitu ya. Jadi berani untuk mengatakan tidak atau menolak jika memang kalian tidak mau. Coba jujur pada diri sendiri dan orang lain. Mungkin itu bisa jadi kunci kalian lebih bahagia ke depannya. Ya, itu pesan yang aku dapat di sini. Kemudian aku melihat di sini ada yang menghadapi pilihan ya. Nah, pilihan ini lumayan sulit buat dia, ya. Pilihan yang ingin dia ambil itu resikonya cukup besar. Jadi, kalau aku lihat di sini, apapun pilihan kalian selama itu tidak melanggar hukum gitu ya. Tapi intinya, aku melihat di sini kedepannya ini kalian akan dihadapkan pilihan yang memang punya resiko besar. Jadi, kalian pertimbangkan apakah kalian benar-benar menginginkan itu. Dan pertimbangkan juga apakah resikonya itu layak gitu loh ya untuk kalian arungi untuk mendapatkan hal itu. Jadi intinya kedepannya bisa saja kalian dihadapkan pada pilihan dan resiko ini gitu ya. Oke, selanjutnya aku melihat ada ide baru, ada project baru ya. Pokoknya ini berkaitan soal karir dan bisnis ya. Dan sebagian dari kalian buat yang sudah menikah bisa saja kalian akan menambah anak gitu ya di keluarga kalian ya. Kayak gitu. Bisa jadi. Pokoknya di keluarga kalian ada kehadiran baby, bisa jadi kayak gitu. Calon baby yang akan lahir atau mungkin sudah lahir gitu ya. Oke, jadi kehadiran anggota baru dalam keluarga. Queen of Cups, Two of Cups. Ya, ini soal percintaan tadi yang aku lihat kalian itu lebih dekat dengan orang yang kalian cintai gitu ya. Seven of Swords, the Sun. Kalian gak tahu ya, ini kayak tiba-tiba itu keadaan berubah. Apa yang sudah kalian lakukan gitu ya. Karena aku juga tidak mengingat-ingat hasil pembacaan tiap zodiak gitu ya kan. Tidak mengingat-ingat sebelumnya itu tiap zodiak itu pembacaannya seperti apa, situasinya seperti apa, dan apa aja yang sudah aku bicarakan gitu ya. Aku nggak ingat yang pasti karena terlalu banyak ya. Tetapi kalau aku lihat di sini ada yang kalian lakukan, tapi entah ya, yang pasti apakah kalian sudah melakukan sesuatu gitu ya untuk situasi ini. Sampai keadaan ini bisa berubah tiba-tiba. Jadi kedepannya aku melihat keadaan kalian itu bisa berubah tiba-tiba menjadi lebih membahagiakan gitu. Apakah ini berubah tiba-tiba atau memang sudah ada sesuatu yang kalian lakukan? Kemungkinan kalau keadaan ini berubah, ya ada sesuatu yang sudah kalian lakukan ya. Kemungkinan gitu. Kemungkinan sih. Tapi ya entah ya, kalian yang lebih tahu apakah kalian merasa sudah melakukan sesuatu, tapi keadaan ini bisa berubah, bisa tiba-tiba berubah gitu loh. Aku melihatnya kayak lumayan berbalik gitu loh. Yang tadinya mungkin unhappy jadi happy gitu ya. Yang tadinya mungkin sulit gitu ya. Jadi tiba-tiba itu ada hari cerah gitu loh, ada masa depan cerah kayak gitu. Keadaannya bisa berubah kayak gitu. Oke. Kemudian kalau kalian di sini keuangan kalian ke depannya juga oke sih sebenarnya. Ya. Keuangan kalian ke depannya lumayan oke nih. Terus bisa saja kalian nih, karena ini general reading, ini bisa saja untuk semuanya ya, apakah yang sudah berpasangan atau yang sedang mengalami complicated dalam hubungannya gitu ya. Tapi aku melihat kedepannya ini
dari kalian ada yang berusaha mendekati seseorang yang memang kalian cintai ya di sini, kalian inginkan, atau kalian masih mencintai orang ini dan ingin rekonsiliasi sama orang ini, itu bisa juga gitu. Ya, jadi bisa jadi ada komunikasi itu gitu ya. Oke, itu saja yang pasti dalam hal percintaan kedepannya ini kalian lebih bisa mendekatkan diri dengan orang yang kalian cintai ya. Hubungan kalian lebih menghangat dan lebih panas ya, lebih passionate kalau aku lihat seperti itu. Oke, situasi berubah ke arah situ. Keuangan oke sih. Kita lanjutkan ke Life as We Know It Oracle ya, Oracle cards buatan aku di sini. Oke, if it comes, let it. If it goes, let it. Gitu ya. And you will find peace. Oke, jadi obsesi dan ketergantungan pada apapun dan siapapun hanya mengikat seseorang pada ketakutan, kesedihan, dan rasa sakit. Keajaiban setelah melepaskan itu adalah kedamaian dan kebahagiaan. Oke? Selanjutnya. Oke, jadi ini pesannya itu kita bisa belajar dari situasi orang lain sih. Tidak harus kita melalui itu gitu ya. Justru karena kita belajar dari situasi orang lain, kita bisa menghindari atau bisa melakukan lebih baik lah ya. Performa yang lebih baik gitu. Untuk apa ya? Untuk pengalaman pertama kita itu bisa jadi. Tapi intinya belajar itu bukan hanya dari apa yang kita lalui, tapi dari yang orang lain sudah lalui dan kita tahu gitu ya, kita bisa belajar juga dari situ. Oke? Seorang tidak harus melalui semua kesalahan dan penyesalan dalam hidupnya. Jika ia mendapatkan kesempatan melihat lalu mempelajari masalah yang datang karena kesalahan orang lain, tapi berbesar hatilah saat harus menjadi contoh untuk orang lain. Kesalahan baru adalah pelajaran dan pengalaman baru, bukan sesuatu yang buruk. Oke, selanjutnya ini soal melepaskan gitu ya. Oke, berbesar hati melepaskan sesuatu berarti siap untuk sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang tertulis untukmu tidak akan hilang darimu, sesuatu yang tidak tercipta untukmu akan terlepas meski digenggam. Nah ya, apakah kalau kalian sudah belajar untuk lebih mencintai diri kalian, belajar mengatakan tidak, kalau memang itu bertentangan dengan hati kalian gitu ya. Kalau kalian mungkin sudah berpindah ke situasi itu ya, berpindah dari keadaan itu ya, dari kebiasaan itu, mindset itu untuk berusaha memuaskan orang lain gitu kan, dan tidak memperhatikan diri kalian. Kalau kalian sudah berpindah dari posisi itu, kayaknya keadaan kalian tuh lebih membaik sih memang di sini. Saat kalian berusaha melepaskan sesuatu berusaha untuk melepaskan sesuatu dan tidak memaksa itu untuk terus di genggaman kalian gitu ya. Kayak berusaha berbesar hati melepaskan sesuatu yang memang mungkin harus pergi dari hidup kalian gitu ya. Saat kalian sudah bisa berbesar hati itu, kayaknya ada blessing yang datang pada kalian gitu. Jadi semacam kayak ada barang atau sesuatu yang ingin kalian pertahankan di ruangan kalian gitu ya. Sementara barang itu kayaknya sudah tidak cukup atau udah nggak cocok gitu loh di ruangan itu. Kalian kayak harus mengeliminasi barang yang ada di ruangan kalian gitu ya. Ketika kalian berusaha berbesar hati bahwa tidak semua barang harus stay terus di rumah kalian gitu ya, kecuali kalian memperlebar lagi rumahnya gitu ya. Kalian berbesar hati untuk mungkin inilah saatnya aku harus melepaskan barang ini gitu ya, mengeluarkan dari ruangan ini gitu ya. Ketika kalian mengeluarkan barang itu, pertama kalian merasa ruangan kalian lebih lega. Kedua, kalian gak tahu apa yang tiba-tiba datang pada kalian gitu ya, di saat kalian sudah memberikan ruang itu gitu, untuk kehadiran sesuatu yang baru gitu bisa jadi. Oke, itu aja untuk Pisces, Moon, Rising atau Venus. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, good luck buat kalian.